Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari spoiler part sebelumnya. Pada part sebelumnya, Sofan benar-benar di situasi kritis karena api petir hitam miliknya di luar kendali. Bahkan yang lebih parah adalah api petir hitam itu ikut mempengaruhi mata Dewa Kongming sehingga mata Dewa Kongming ikut di luar kendali. Ya, benar saja apa yang diingatkan oleh Longzhu sebelum Sofan pergi ke Beiso, bahwa sebaiknya Sofan lebih jarang menggunakan api petir hitam karena itu sangat berbahaya. Ya, sekarang kejadian. Lalu kali ini nyawa Sofan itu menjadi taruhannya. Bahkan Feng Tian pun sampai angkat tangan karena tidak bisa menyegel kekuatan itu. Saat Sofan mulai kehilangan kesadarannya, tiba-tiba sosok putih datang dan segera memeluk Sofan, lalu menyerap api petir hitam yang mengamuk. Feng Tian terkejut dan QR berseru, "Ibu!" katanya di akhir part kemarin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi ke part 220, di mana part kali ini Ane ambil dari bab 1103 sampai 1105. Scene tiba-tiba berubah. Seluruh tempat menjadi gelap gulita dan tiba-tiba api petir hitam datang dengan sangat cepat. Kilatan itu terdengar membentur sesuatu di mana di situ disusul oleh raungan naga yang memiliki tubuh warna-warni. Naga itu tidak lain adalah jiwa naga surgawi. Jadi sekarang, ya, kita berada di dalam kesadaran Sofan. Kini jiwa naga surgawi dikepung oleh api petir hitam dan perlahan mulai dilahap sedikit demi sedikit. Tidak lama berselang, sudah sepertiga jiwa naga surgawi yang kini hangus terbakar dan terlihat berwarna gelap. Tentunya naga itu terus mengaum karena merasa sakit yang tiada tara. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa meraung tanpa bisa melarikan diri. Kini hanya masalah waktu sampai akhirnya jiwa naga surgawi akan ditelan sepenuhnya dan akhirnya menemui kematiannya. Setelah beberapa saat, jiwa naga itu seolah menyadari takdirnya. Perlawanannya pun kini sudah mulai melemah dan seolah dia sudah menyerah. Tiba-tiba, angin seolah berhembus di dalam ruangan kosong itu, dan api petir hitam perlahan mulai padam. Lalu jiwa naga surgawi seolah mendapatkan hembusan angin segar. Warnanya yang semula mulai menghitam perlahan terkelupas dan kembali berwarna cerah. Jiwa naga surgawi tiba-tiba merasa tubuhnya tidak lagi sakit seperti sebelumnya. Sehingga akhirnya dia pun membuka mata dan melihat keluar dengan wajah kebingungan. Dia bisa menemukan bahwa api petir hitam tidak lagi menggerogoti tubuhnya, seolah semuanya pergi entah kemana. Jiwa naga surgawi masih menengok ke kanan dan ke kiri, dan akhirnya dia menemukan sebuah bintik putih bersih yang menerangi seluruh ruangan itu. Kedatangannya seperti pelita yang memberikan penerangan di tengah kegelapan. Jiwa naga itu tampak heran melihatnya, karena meski itu hanya sebuah bintik putih kecil, tapi entah bagaimana dia merasa sangat familiar dengan bintik itu. Perlahan rasa hangat terasa keluar dari bintik putih itu dan masuk ke dalam hati dari sang jiwa naga surgawi. Setelah itu, lukanya perlahan mulai menghilang, dan itu jelas membuatnya sangat terkejut. Dia mulai berpikir, siapa sebenarnya bintik putih ini? Apakah itu adalah perwujudan dari Feng Tian? Atau apa? Jiwa naga surgawi tampak kebingungan. Namun setelahnya dia segera memejamkan mata dan kembali ke tubuh aslinya.
Perlahan matanya mulai terbuka, dan pemilik jiwa naga surgawi itu tidak lain adalah Zovan. Tubuhnya kini masih diselimuti oleh api petir hitam, tapi anehnya dia tidak lagi terbakar seperti sebelumnya. Dia bisa melihat semuanya itu, dan akhirnya matanya pun terbuka. Dia sungguh terkejut ketika melihat sosok berpakaian putih yang ada di depannya. King Chen, kamu? Ya, seperti kata QR, orang ini tidak lain adalah Cucu. Dia kini datang untuk membantu Zovan. Karena ikatan batin di antara mereka sangatlah kuat, jadi Cucu tahu kalau Zovan sedang dalam bahaya. Meskipun sebelumnya Cucu itu sempat mendapatkan kesadarannya kembali, tapi ternyata kini kesadarannya kembali menghilang setelah menerima begitu banyak api petir hitam. Tapi meski begitu, dia tetap melakukan semuanya dengan instingnya, karena tubuh dan jiwanya secara otomatis memiliki kecenderungan untuk melakukan yang terbaik untuk Zovan, termasuk menyelamatkannya dari pintu kematian. King Chen, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, bentak Zovan yang kini tampak marah ketika melihat King Chen memeluknya. Selain itu, tubuhnya pun kini dipenuhi oleh api petir hitam. Jadi sangat jelas kalau King Chen pun kini terluka karena dia ikut terbakar. Zovan ingin segera mendorong King Chen menjauh, tapi ternyata seluruh tubuhnya lumpuh. Tidak ada yang bisa dia gerakkan sekarang selain mata dan mulutnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian Feng Tian tiba-tiba tertawa ketika melihat Zovan yang telah sadarkan diri. Huh, kau sudah bangun. Aku tidak menyangka bahwa kau memiliki berkah sebesar ini. Aku tidak tahu seberapa besar kebaikan yang telah kau lakukan di kehidupanmu sebelumnya. Bahkan ketika kau dalam keadaan kritis dan ada di antara hidup dan mati, ada orang yang bahkan rela datang untuk membantumu. Apa? Tidak. Wajah Zovan menjadi masam. Dia tidak mau King Chen celaka karena masalah ini. Jadi dia berteriak, King Chen, lepaskan aku. Cepat. Aku tidak membutuhkanmu. Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Jadi cepat pergi. Tapi Cucu masih tampak linglung seolah dia tidak mendengar apapun. Malahan tubuhnya terus-menerus menyerap api petir hitam ke dalam tubuhnya. Melihat ini hati Zovan seolah tersayat-sayat. Dia bahkan sampai menitihkan air mata dan berteriak, King Chen, pergilah. Kumohon, pergilah. Aku tidak butuh bantuanmu. Pergilah. Nak, kau benar-benar tidak tahu rasa bersyukur. Sekarang kau hampir mati dan ada yang menyelamatkanmu. Jadi kenapa kau malah bertindak seperti ini? Kata Feng Tian dengan wajah kesal. Nak, kau tentu tahu bahwa api petir hitam milikmu itu bukanlah energi biasa. Tanpa wadah yang tepat, maka tidak mungkin ada katalis yang bisa menyerapnya dengan baik. Tapi gadis ini berbeda. Dia sendiri memiliki tubuh fisik ethereal. Tubuh yang sangat halus untuk melakukan penyerapan energi dan kultivasi. Tubuh ethereal sejak zaman kuno adalah suatu yang sangat berharga. Bahkan jika kau tahu, Kaisar Surgawi juga adalah pemilik dari tubuh ethereal. Dan karena itu juga dia bisa menggunakan mata Dewa Kongming dengan baik dan juga menyimpan petir ungu di pupil mata kirinya. Gadis ini memilikinya, fisik yang sama dengan Kaisar Surgawi dan bisa menjadi katalis yang tepat untuk mengendalikan petir hitam serta mata Dewa Kongming milikmu. Selain itu dia juga memiliki jiwa domain dan dia telah menjadi pusat dari formasi Suotian. Dengan kemampuannya, dia bisa membuat formasi penyerapan yang bagus dan menyelamatkan hidupmu.
Jika dia tidak datang, maka kau tidak akan bisa diselamatkan, lalu kau akan mati. Kau beruntung dia datang. Bahkan jika jiwamu telah rusak sebagian, tapi selama ada dia, itu akan bisa pulih dengan cepat. Dengan begitu kau masih bisa meraih ranah emperor di masa depan. Lalu asal kau tahu bahwa semua ini adalah berkat dari gadis ini, kata Feng Tian sambil terus memarahi Zhou Fan. Tapi pandangan dan apa yang dirasakan oleh manusia itu berbeda dengan binatang suci. Karena Zhou Fan sangat mencintai cucu dan tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Tapi Feng Tian hanya melihat dari sisi keuntungan dan kerugian saja. Wajah Zhou Fan kini tampak semakin masam. Selain fakta bahwa dia tidak bisa melakukan apapun, tapi dia menyadari satu kata yang bisa menjadi bahaya untuk cucu. Formasi Zodian? Bagaimana bisa formasi ini masih ada? Bukankah aku sudah meminta Yun Hai untuk menghancurkannya? Zhou Fan berteriak dan air matanya mengalir. Sial, seharusnya aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Zhou Fan benar-benar menyesali keputusannya waktu itu. Feng Tian melihat Zhou Fan dan merasa heran. Ada apa denganmu? Bukankah kau harusnya senang karena ada orang yang mau memberikan hidupnya hanya untuk menyelamatkanmu? Dengan formasi Zodian, kau akan selamat dari kematian. Walaupun itu berarti penggunanya akan mengalami kematian dan jiwanya pun akan ikut hancur. Sial. Zhou Fan tidak menjawab dan air matanya terus mengalir di pipi. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa mendorong cucu menjauh dari tubuhnya sendiri. Jika ini diteruskan, maka cucu pasti akan mati. Karena itu Zhou Fan mendapat ide. Lalu dia berseru, "QR, bawa ibumu pergi, cepat!" QR yang sedari tadi melihat dari samping bisa memahami apa yang terjadi. Tubuhnya pun gemetar dan dia juga tidak ingin kehilangan ibunya. Maka dia bergegas maju dan mengikuti arahan dari ayahnya. Tunggu, itu sudah terlambat. Potong Feng Tian sambil melambaikan tangannya dan menghentikan QR. Jika kau memisahkan mereka berdua, maka keduanya akan mati. Jauh lebih baik melanjutkan semuanya sampai akhir, karena setidaknya masih ada satu nyawa yang bisa diselamatkan. Kalau begitu, maka biarkan aku mati bersamanya, kata Zhou Fan. Jika kau memang ingin mati, maka matilah sendiri. Jangan libatkan anak kecil ini dalam masalah kalian. Apa kau ingin anak kecil ini menyesali keputusannya seumur hidupnya karena dia telah membunuh ayah dan ibunya sendiri? Kau adalah seorang ayah dan seharusnya kau tidak melimpahkan beban sebesar itu pada putrimu sendiri, kata Feng Tian. Jika memang begitu, maka senior Feng Tian, lakukanlah untukku, kata Zhou Fan sambil sedikit memohon. Hah, orang tua ini terlalu malas untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula sekarang aku sedang terluka. Aku enggan bergerak, jawabnya dengan acuh tak acuh. QR tampak sangat sedih dan kemudian berkata pada Feng Tian, "Tapi paman, ayah." Feng Tian kemudian berkata, "Tidak masalah, ini juga untuk kebaikan ayahmu sendiri. Sekarang tubuhnya sedang terluka parah. Tanpa bantuan dari ibumu, dia pasti sudah mati. Selain itu, keamanannya sekarang ada di tangan kita." Mendengar itu Zhou Fan hanya bisa terisak dan matanya mengeluarkan air bercampur darah. Setelah itu Feng Tian kembali mengamati keadaan Zhou Fan, dan sebagian besar api hitam kini sudah dipindahkan ke tubuh cucu. Sedang sebagian kecil masih tinggal di tubuh Zhou Fan.
tapi tubuh cucu mulai melemah dan kecepatan dalam penyerapan api hitam pun mulai melambat. Feng Tian kemudian berkata, "Jika kita hanya mengandalkan gadis ini, maka api petir hitam tidak akan bisa diserap semuanya. Maka kita harus memperkuat formasi kekuatannya." Feng Tian kemudian mendapatkan ide, dan dia mengayunkan tangannya. Lalu 3 buah pedang ilahi atau pedang suci yang jiwanya sudah disegel oleh Zhou Fan kemudian terbang mengikuti gerakan tangan Feng Tian. Baiklah, formasi ini terdiri dari 5 elemen: angin, kayu, air, api, dan tanah. Maka dengan 3 pedang ini aku akan membuat elemen tanah, air, dan api. Feng Tian segera menancapkan pedang suci di sekitar cucu. Tapi masih kurang 1 komponen lagi untuk memenuhi 5 elemen yang ada. Feng Tian berpikir keras, tapi tiba-tiba sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Zhou Fan dan sebuah pedang hitam dengan ornamen merah sukarela muncul di depan Feng Tian. Pedang suci? Mata Feng Tian terkejut. "Bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mengenalimu lagi." "Hah? Roh pedangnya pun telah berubah?" Ding! Pedang itu seolah mengangguk. "Pantas saja aku tidak bisa mengenalimu lagi. Rupanya roh yang sebelumnya tinggal di dalam pedang ini telah hilang. Aku tidak habis pikir ternyata anak ini benar-benar cakap. Bahkan dia sampai bisa mengubah roh dari pedang suci lalu menjadikannya sebagai miliknya sendiri. Tidak heran jika dia menjadi penerus dari Jiu You. Karena kau ingin menyelamatkan tuanmu, maka pergilah sekarang," kata Feng Tian pada pedang iblis. Segera pedang itu pun menancap di sekitar King Chen, dan 4 buah pedang kini menyokong formasi Suo Tian dengan cucu sebagai pusatnya. Sebuah formasi besar jatuh dan menggetarkan bumi. Lalu segera setelah itu api petir hitam kembali bergegas masuk ke dalam tubuh cucu. Karena itu tubuh cucu langsung terguncang dan bergetar dengan hebat. Proses terus berlanjut sampai 15 menit pun berlalu. Petir hitam di tubuh Zhou Fan dikuras habis dan masuk ke dalam tubuh cucu. Tapi sayangnya selama proses itu tubuh cucu terbakar oleh api petir hitam dan tubuhnya yang putih mulus kini sudah berubah menjadi hitam karena gosong terbakar oleh api petir hitam. Melihat proses yang telah selesai, Feng Tian tidak basa-basi dan segera mengambil tindakan. Dia mengarahkan cakarnya dan mengetuk mata Zhou Fan. Segera mata Zhou Fan membeku dalam sekejap. Kali ini Feng Tian berhasil menyegel mata Zhou Fan karena api petir hitam telah dikuras habis dari mata kirinya, sehingga yang tersisa hanyalah mata Dewa Kongming, sehingga prosesnya jauh menjadi lebih mudah. Melihat ini Feng Tian menghela nafas lega dan memandang Zhou Fan. "Nak, hari ini mata api petir hitam milikmu telah lepas kendali dan menyebabkan mata Dewa Kongmingmu pun ikut lepas kendali. Meski kau selamat kali ini, tapi akan sulit untukmu untuk bisa memahami kedua jenis keterampilan ini dalam waktu singkat. Maka aku memutuskan untuk menyegel matamu dengan Seal of Heaven Sealing Art. Segel ini tidak bertahan selamanya. Ini akan lepas setelah mata Dewa Kongmingmu pulih dan kau juga akan menguasai api petir hitammu secara sempurna. Semua yang kulakukan hari ini demi kebaikanmu sendiri, dan sekarang semua akan bergantung pada dirimu sendiri." Zhou Fan terdiam. Dia tidak lagi bisa melihat apapun karena penglihatannya disegel. Dia kini hanya bisa menggerakkan tubuhnya dan memegang tangan cucu yang sudah hangus.
Kesedihan menusuk ke dalam hati Zofan dan dia terus memanggil cucu. "King Chen, jawab aku. Satu kalimat saja. Kenapa kau harus datang menyelamatkanku? Kenapa? Kenapa kamu harus datang dan membahayakan dirimu sendiri?" Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Cucu terbakar hidup-hidup, jadi dia bahkan tidak mampu menjawab. Zofan tidak bisa melihat semuanya, tapi dia tahu apa yang terjadi. Kini tenggorokannya seolah tercekik dan dia tidak bisa bicara lagi. Air mata masih terus mengalir keluar. Melihat ini, Feng Tian hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ya, menangislah. Karena menangis bukanlah dosa bagi seorang pria. Sesekali menangis juga adalah hal yang baik. Keluarkan saja air matamu." Feng Tian kembali menghela nafas. Manusia memang makhluk yang menarik. Bahkan jika banyak yang membuat orang tua ini merasa jijik, tapi tidak bisa disangkal bahwa ada beberapa yang bisa membuat orang tua ini merasa kagum, kata Feng Tian sambil melihat Zofan. Zofan bisa mendengar itu, tapi suaranya serak dan tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu Feng Tian melihat mereka bertiga dan berkata, "Sekarang tubuh fisiknya sudah rusak, dan yang terakhir adalah jiwanya. Ketika jiwanya hilang, maka hidupnya akan benar-benar hilang untuk selamanya. Sudah tidak ada harapan lagi." Mendengar itu, tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar dan mata Zofan bersinar dengan cahaya warna-warni. Cahaya itu menembus segel yang dibuat oleh Feng Tian. Feng Tian terkejut setengah mati dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bahkan di bawah segel orang tua ini masih ada yang bisa menembusnya." Zofan sudah tidak sadar lagi. Dia kini merasa sangat kehilangan dan meraung sangat keras di dalam hatinya. Kesadarannya sudah pudar dan dia seperti saat kehilangan Ning Er di masa lalu. Sinar warna-warni kini turun bersama dengan air mata dari Zofan lalu jatuh ke atas tubuh King Chen. Segera air mata itu meresap ke dalam tubuhnya. Gelombang fluktuasi kembali menyebar dan keajaiban terjadi. Cahaya 7 warna menyebar dalam sekejap. Bekas api hitam yang membakar tubuh cucu padam sepenuhnya. Lalu segera cahaya putih menyelimuti tubuh cucu dan datang ke sisi Feng Tian. Tidak, ini Emperor Realm Avenue. Jiwa yang tidak bisa dihancurkan dan menjadi abadi selamanya, kata Feng Tian dengan wajah terkejut lagi. Dia kembali melihat ke arah Zofan dan tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat kali ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang anak manusia memiliki Emperor Realm Avenue? Secara logika, hanya 10 kais. Tiba-tiba Feng Tian berhenti dan menatap Zofan dengan wajah serius. Dia menyadari bahwa ternyata banyak sekali keajaiban di sekitar Zofan yang tidak masuk akal. Guer tampak kebingungan dan bertanya pada Feng Tian, "Paman Feng, apa ini?" Feng Tian kemudian menjelaskan, Emperor Realm Avenue. Selama seorang kultivator telah memahami jalan surga dan membentuk jalannya sendiri, maka dia akan menjadi leluhur Dao dan menyandang gelar Emperor. Lalu apa yang dia dapat dari pencapaiannya adalah Emperor Realm Avenue, kemampuan untuk tidak pernah bisa dibinasakan. Wajah Feng Tian menjadi lebih serius dan kemudian berkata dengan tenang, "Cahaya warna-warni ini hanya dimiliki oleh 10 penguasa alam kudus.
dan mereka adalah para ahli yang sudah menyentuh ranah Emperor. Dia memiliki garis keturunannya sendiri dan akan ada kehidupan tanpa akhir. Lalu yang baru saja terjadi adalah jiwa gadis ini diselamatkan olehnya, dan dia akan dilahirkan kembali, meskipun keberadaannya tidak akan sempurna seperti sekarang. QR menjadi sangat gembira ketika mendengar berita itu. Jadi, apakah ibuku selamat? Tentu saja, dia lebih dari sekedar selamat. Ibumu adalah orang yang sangat beruntung, karena hanya segelintir orang di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Selama dia tidak dihancurkan, maka ibumu akan terus bereinkarnasi. Tapi ayah angkatmu ini terlalu tidak masuk akal. Apakah dia adalah salah satu dari 10 kaisar surga? QR tentu tidak tahu akan pertanyaan itu. Bahkan dia masih sangat asing dengan julukan Emperor di luar sana. Jadi dia langsung menggelengkan kepala dan wajahnya pun tampak bingung. Feng Tian melihat itu dan dia tidak menuntut jawaban. Dia kemudian merenung. Tapi tiba-tiba bola cahaya putih yang sebelumnya ada di depannya melesat ke langit. Hal itu membuat Feng Tian terkejut dan kembali dari lamunannya. Sekarang yang dia tahu bahwa Zhou Fan bukanlah orang sembarangan, dan dia memang harus memberikan bantuan sebanyak yang dia bisa. Jadi dia pun sekarang menyeringai dan melihat QR. Gadis kecil, selamat datang di tempat tinggalmu yang baru untuk sekarang. Kini bola cahaya putih keluar dari domain Feng Tian dan dikelilingi sinar cahaya warna-warni yang kemudian melesat ke angkasa. Gelombang fluktuasi yang keluar menyebar ke seluruh dunia dan membuat dunia berguncang. Terlebih ketika cahaya itu menembus penghalang dari dunia bawah dan memasuki alam kudus. Tanah di alam kudus berguncang hebat dan cahaya seperti pilar muncul di tengah pedalaman yang tak terjamah. Cahaya itu naik ke langit sehingga bisa dilihat dari segala penjuru alam kudus. Sekelompok pria berambut putih mengenakan pakaian putih tampak ngeri ketika melihat cahaya itu. Dan seorang pria tua berbadan besar berkata, "Tetua, apa yang sedang terjadi?" Kami juga tidak tahu, tapi langit dan bumi seolah sedang berguncang. Ada kekuatan yang begitu luar biasa keluar dan peristiwa besar pasti telah lahir. Saya takut ini akan menjadi titik balik dari perubahan besar dunia ini. Benar, kata pria itu dengan wajah suram. Lalu dia kemudian melompat dan menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama di sekte dan Xia, sekelompok wanita juga sampai terguncang dan wajah mereka pun tampak ketakutan. Dan seorang biarawati melihat keluar gedung. Di sana terlihat cahaya berwarna-warni naik ke langit dan aliran kekuatan memancar keluar. Dia pun bergumam, apalagi yang akan terjadi di alam kudus kali ini? Lalu dari kejauhan para murid terlihat berhamburan karena ketakutan. Di sisi lain lagi, ada sebuah halaman kecil dengan pavilion yang berdiri di tepi sungai. Di sana ada seorang pria dengan tangan ramping sedang memegang sebuah bidak catur. Emperor Realm Avenue. Lalu seorang pria berpakaian hitam berkata, "Apa dia kembali? Tapi bagaimana bisa dia datang begitu cepat? Dan lagi kenapa kita tidak menyadarinya sama sekali?" Lalu pria bertangan ramping itu menjatuhkan bidak catur dan berkata, "Itu hanya tanda bahwa dia datang kembali. Tapi dia belum benar-benar kembali. Masih ada jalan yang panjang yang harus dia lewati. Dan walaupun tanda dia datang sudah muncul, tapi itu sungguh di luar perkiraanku." Great Dao Emperor, apa yang harus saya lakukan? Jika dia memang sudah kembali, maka kita akan kembali dihantui oleh kematian, kata sosok pria lainnya.
Lalu pria berbaju hitam kemudian mengangguk dan berkata, "Itu benar. Apakah saya harus pergi dan mencarinya? Jika kita bisa membasminya sebelum dia bangkit, maka itu akan lebih mudah untuk kita." Tapi pria bertangan ramping itu tertawa. Tidak perlu repot-repot. Jalan kaisar diciptakan oleh langit dan bumi. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya yang sebenarnya. Bahkan jika kau pergi untuk mencarinya, kau hanya akan kembali dengan tangan kosong. Maka biarkan saja, dan dia akan kembali jika waktunya sudah tiba. Pria bertangan ramping itu menjatuhkan bidak catur lagi, dan wajahnya pun perlahan terlihat. 2 buah bola mata terlihat dengan jelas, di mana pupil mata kanannya memancarkan 12 lingkaran cahaya emas, dan pupil sebelah kirinya memancarkan kilatan petir ungu dari waktu ke waktu. Setelah cahaya itu menerobos langit, perlahan getarannya mulai menghilang, dan cahaya warna-warni itu pun ikut menghilang seketika. Suasana menjadi jauh lebih tenang, tapi semua itu tetap membuat seluruh alam kudus gempar dan banyak orang menjadi panik. Lalu di sisi lain, Feng Tian juga merasakan getaran itu dan berkata, "Sudah sangat lama sejak 10 kaisar mendapatkan jalannya sendiri. Tapi orang tua ini tidak pernah merasakan yang sekuat ini." "Paman Feng, apa itu? Kenapa aku merasa tidak berdaya karena getaran itu?" tanya GWR. Feng Tian berkata, "Itu adalah kemunculan dao besar dari ranah Emperor. Itu terjadi saat seorang kultivator berhasil memadatkan jalan ninjanya." "Ups, maksudnya jalan kultivasinya sendiri." "Begitukah?" kata GWR. "Ya, kamu akan memahaminya nanti. Tapi sekarang yang terpenting, saat ayahmu bangun, katakan padanya bahwa ceritanya dengan gadis itu masih belum berakhir," kata Feng Tian. "Tunggu, ini..." Wajah Feng Tian menjadi suram. "Ada apa?" tanya GWR yang tampak bingung. Feng Tian berkata, "Sial, para manusia itu sudah seperti semut yang mengerikan. Mereka berkumpul dengan begitu banyak kekuatan untuk bertarung. Apa mereka tahu kalau orang tua ini sedang terluka, jadi mereka bergegas untuk menyerangku? Sial, kita harus segera pergi sekarang. Orang tua ini sedang terluka parah. Jika tidak, aku pasti akan meladeni mereka semua. Lebih baik kita mundur sekarang." Begitu selesai mengatakan ini, kabut hitam itu mulai bergerak dan kembali menuju Laut Utara. Semua yang ada di dalamnya tentu ikut berpindah, termasuk Zhou Fan dan GWR. Lalu yang berada di luar kabut, seperti Bai Liu Tian, dia melihat bahwa kabut itu kini perlahan menjauh. Ledakan itu begitu dahsyat, tapi sepertinya monster Laut Utara adalah pemenangnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah terluka separah itu, monster Laut Utara masih bisa bertahan, bahkan mengakibatkan ledakan terakhir yang begitu kuat. Sekarang Zhou Fan pasti sudah mati di tangannya. Mendengar itu, Bai Liu Yu merasakan sakit di dadanya dan tangannya terkepal dengan erat. Dia merasa sangat sedih. Jika yang dikatakan Bai Liu Tian itu benar, maka Zhou Fan pasti sudah mati. Bai Liu Yu merasa seperti patah hati. Namun ya, itu tidak boleh bertahan lama, karena di saat itu juga situasi dengan cepat berubah dan menjadi genting. Segera puluhan ribu ahli datang ke arah mereka dengan cepat. Mereka semua memang tidak terlalu kuat seperti yang dikatakan oleh Feng Tian, tapi dalam jumlah mereka jelas itu jauh lebih unggul. Terlebih, Bai Liu Tian sekarang menderita lebih dari 60% kerusakan, dan 3 raja pedang lainnya pun bernasib sama. Ini adalah situasi yang tidak menguntungkan untuk mereka. Jadi Bai Liu Tian tidak hentinya mengutuk. Bajingan, para makhluk rendahan itu benar-benar kurang ajar. Dan sekian dulu untuk hari ini. See you again di next video dan bye.